Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman penjelajah makna di program Kamar Renungan. Masih bersama saya Galih P. Soputra di sini. Malam ini kita akan menepikan sejenak hiruk-pikuk dunia, mematikan notifikasi yang bising untuk menyalakan cahaya hati kita melalui untayan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di hadapan kita telah hadir guru kita, Ustaz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi Galih. Dan juga salam hangat untuk para sahabat Kamar Renungan dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ketenangan as-sakinah ke dalam hati kita semua malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, malam ini kita masuk ke hadis ke-8 dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis ini cukup menggetarkan karena berbicara tentang perintah memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sholat, dan zakat. Jujur saja Ustaz, di zaman sekarang teks ini sering disalahpahami atau bahkan dipotong-potong oleh pihak tertentu. Kami ingin Ustaz membedahnya dengan pisau bahasa agar kami paham esensinya. Bagaimana bunyi hadisnya Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhi Galih, hadis ini memang memerlukan ketelitian dalam membacanya. Mari kita dengarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah. Kalimat pembukanya sangat kuat Ustaz. Umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Secara bahasa, apa rahasia di balik kata uqatila ini? Mengapa bukan aktula yang berarti membunuh? Inilah pentingnya ilmu as-sarf atau morfologi, akhi Galih. Mari kita bedah. Kata uqatila, alif lam, qaf alif lam tak marbutah, berasal dari wazan atau pola fa'ala, yaitu qatalah. Dalam bahasa Arab, pola ini mengandung makna al-musyarakah atau interaksi dua arah. Jadi, qatalah berarti saling berperang atau memerangi dalam konteks konfrontasi fisik di medan laga yang bersifat defensif atau situasional. Bandingkan jika Nabi menggunakan kata aktulah dari akar qatalah yang berarti membunuh secara sepihak. Islam tidak datang untuk membunuh, tapi untuk memadamkan fitnah permusuhan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa minal muqatalati la minal qatli. Artinya, perintah ini berkaitan dengan kewibawaan negara Islam saat itu menghadapi penentangan bersenjata, bukan perintah eksekusi massal. Penjelasan yang sangat mencerahkan, Ustadz. Jadi ada nuansa interaksi atau respons terhadap perlawanan. Lalu ada kata an-nasa yang berarti manusia. Apakah ini berlaku untuk seluruh manusia di muka bumi tanpa kecuali Ustadz? Disinilah kita masuk ke ilmu al-balaghah dan an-nahwi. Dalam kaidah bahasa Arab, terkadang sebuah kata benda yang makrifah atau umum menggunakan alif lam menunjukkan kepada kelompok tertentu yang disebut al-ahdiyah. Para ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan bahwa an-nasa di sini bukanlah seluruh umat manusia, melainkan kaum musyrikin Arab yang memerangi dakwah Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Buktinya, Islam mengakui keberadaan ahlu dhimmah atau warga non-muslim yang hidup damai. Jika hadis ini bermakna umum untuk seluruh manusia, maka tidak akan ada sejarah toleransi di Madinah. Jadi, ini adalah bahasa hukum perang yang spesifik, bukan izin kekerasan universal. Masya Allah, betapa pentingnya bahasa. Lalu Nabi menyebut 3 syarat, syahadat, sholat, dan zakat. Kenapa 3 hal ini yang menjadi garis aman bagi darah dan harta seseorang, Ustaz? Karena 3 hal ini mewakili integritas batin dan ketaatan sosial. Syahadat adalah proklamasi loyalitas tauhid. Salat adalah iqamah, sebagaimana kita bahas di hadis sebelumnya, yang merupakan tiang hubungan dengan Sang Pencipta.
dan zakat adalah jaminan sosial. Perhatikan kata wa yu'tuz zakah. Kata yu'tu berasal dari ata yang berarti memberikan dengan penuh kerelaan. Dalam konteks kenegaraan, zakat adalah pilar ekonomi umat. Jika seseorang menolak zakat, ia meruntuhkan sistem keadilan sosial. Ingatkah akhi Galih kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat? Beliau menggunakan hadis ini sebagai landasan bahwa zakat adalah haqqul mal. Menarik sekali, Ustadz. Jadi perlindungan hukum dalam Islam itu sepaket dengan tanggung jawab sosial. Di akhir hadis dikatakan, wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka ada pada Allah. Apa maksudnya secara filosofis? Apakah kita tidak boleh menghakimi keikhlasan seseorang? Tepat sekali. Kalimat ini adalah goyatul adab, puncak adab dalam beragama. Secara bahasa, hisab berarti perhitungan yang mendalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menghukumi secara zohir, apa yang tampak. Jika seseorang sudah bersyahadat dan sholat, maka darah dan hartanya haram diganggu. Kita tidak punya alat untuk membedah hati manusia apakah mereka munafik atau tulus. Biarlah itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Pelajaran untuk manusia modern, berhentilah menjadi polisi iman yang sibuk mengadili isi hati orang lain. Tugas kita adalah membangun tatanan sosial yang aman berdasarkan bukti-bukti nyata, bukan prasangka. Subhanallah. Hadis ini ternyata tentang perlindungan hak asasi dan batasan otoritas manusia. Ustadz, bagaimana kita menerapkan semangat hadis ini di era sekarang, di mana tidak ada lagi perang terbuka seperti zaman dulu? Penerapannya adalah pada konsep asomu, yang berarti menjaga atau melindungi. Islam sangat menjunjung tinggi kedaulatan individu. Darah dan nyawa adalah sesuatu yang suci. Dalam kehidupan modern, kita harus menjadi pribadi yang kehadirannya menjamin keamanan orang lain. Syahadat kita harus melahirkan sifat amanah. Solat kita harus mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan zakat kita harus menjadi solusi kemiskinan. Jika kita mengaku muslim tapi sering menebar fitnah yang membunuh karakter orang lain atau mengambil harta orang lain secara batil, maka kita sedang meruntuhkan bangunan Islam kita sendiri. Benar-benar sebuah arsitektur hukum yang indah. Ustadz, bagaimana kisah dari para ulama salaf yang menunjukkan betapa mereka sangat berhati-hati dengan urusan darah dan harta ini? Ada kisah masyhur tentang Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam sebuah pertempuran, beliau berhasil mendesak seorang musuh. Ketika pedang sudah di leher, musuh itu mengucapkan La ilaha illallah. Namun Usamah tetap membunuhnya karena menganggap orang itu hanya takut mati. Saat kabar ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau marah besar dan bertanya berkali-kali, "Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Apakah engkau membunuhnya setelah ia berucap tiada Tuhan selain Allah? Usamah membela diri dengan alasan motif hati. Namun Nabi menjawab, "Afala syaqaqta an qalbih?" Apakah engkau sudah membelah dadanya untuk melihat hatinya? Kisah ini yang tercatat dalam Sahih Muslim menjadi peringatan keras bahwa ucapan syahadat adalah perlindungan mutlak bagi nyawa manusia. Merinding saya mendengarnya, Ustadz. Apakah engkau sudah membelah dadanya? Sebuah pertanyaan retoris yang menghujam jantung ego kita. Terakhir, Ustadz, apa sintesis atau kesimpulan besar dari hadis ke-8 ini untuk kita bawa pulang? Akhi Galih dan sahadat kamar renungan. Hadis ini bukan tentang kekerasan, tapi tentang sacredness atau kesucian martabat manusia. Melalui bedah bahasa tadi, kita belajar. Pertama, Islam hanya memerangi perlawanan, qatala, bukan membenci keberadaan manusia. Kedua, identitas keislaman, syahadat, solat, dan zakat adalah perisai legal yang menjamin keamanan harta dan nyawa. Ketiga, kita dilarang keras melampaui batas dengan menghakimi niat hati orang lain. Jadilah muslim yang kehadirannya memberikan rasa aman. Jangan sampai lisan dan tangan kita menjadi senjata yang merusak darah dan harta saudara kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang taat secara lahiriah dan ikhlas secara batiniah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Abdurrahman. Sahabat Kamar Renungan, hadis ke-8 ini mengajarkan kita bahwa Islam datang untuk menjaga, bukan merusak. Mari kita renovasi hati kita agar tidak mudah menghakimi. Dan mari kita tegakkan pilar-pilar agama kita agar menjadi rahmat bagi semesta. Saya Galih P. Saputra dan Ustadz Abdurrahman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.